Dendam di balik jendela. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah apartemen tua yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Apartemen itu berada di pinggiran kota, di dekat danau yang tenang, namun jarang dikunjungi. Apartemen ini dikenal dengan sebutan apartemen lembayung. Dinamai demikian karena dindingnya yang kusam berwarna lembayung. Masyarakat sekitar sering bercerita tentang sosok hantu yang menghuni apartemen itu, seorang wanita yang konon meninggal dengan tragis. Bertahun-tahun lalu, seorang wanita muda bernama Maya tinggal di apartemen tersebut. Maya adalah seorang penulis yang terkenal dengan karyanya yang penuh emosi dan kisah-kisah cinta yang menyayat hati. Namun, hidupnya berubah menjadi kelam ketika ia mengalami pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai. Kekasih Maya, seorang pria tampan bernama Arman, ternyata berselingkuh dengan sahabat dekat Maya sendiri. Maya, yang patah hati dan merasa dikhianati, mulai menarik diri dari dunia luar. Ia berhenti menulis dan mengurung diri di apartemennya. Kesedihan yang mendalam membuatnya kehilangan harapan untuk hidup. Pada suatu malam yang dingin dan hujan, Maya membuat keputusan tragis. Ia menulis surat terakhirnya, mengungkapkan rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan, lalu melompat dari jendela apartemennya yang berada di lantai 5. Kematian Maya mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Surat terakhirnya menjadi bahan perbincangan, dan tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang terlibat. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah kematiannya, penghuni apartemen mulai melaporkan kejadian aneh. Mereka sering mendengar suara tangisan wanita di malam hari, dan beberapa mengaku melihat sosok wanita berambut panjang mengenakan gaun putih berdiri di jendela apartemen Maya. Cerita tentang hantu Maya segera menyebar. Warga sekitar percaya bahwa Maya tidak bisa beristirahat dengan tenang karena dendam dan rasa sakit yang mendalam. Beberapa orang mencoba mengusir roh Maya dengan cara-cara tradisional, namun suara tangisan dan penampakan sosok Maya tetap terjadi. Apartemen itu pun akhirnya dikosongkan dan dibiarkan terbengkalai. Tahun-tahun berlalu dan cerita tentang apartemen lembayung mulai memudar. Namun, seorang jurnalis bernama Dani tertarik dengan cerita tersebut dan memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dani adalah seorang penulis artikel supranatural dan sering mengeksplorasi tempat-tempat yang dianggap berhantu. Ia merasa cerita Maya menarik dan ingin mengetahui kebenarannya. Dani pun memutuskan untuk menginap di apartemen tersebut selama beberapa malam. Ia ingin mengalami sendiri fenomena yang konon terjadi di sana. Dengan membawa peralatan perekam dan kamera, Dani memasuki apartemen lembayung. Meskipun suasananya mencekam, Dani merasa antusias untuk menemukan kebenaran di balik cerita ini. Pada malam pertama, Dani merasa suasana apartemen sangat sunyi dan dingin. Ia memasang kamera di beberapa sudut ruangan dan menyalakan perekam suara. Saat tengah malam, Dani mendengar suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu adalah tangisan wanita, terdengar jelas dan penuh kesedihan. Dani mencoba tetap tenang dan merekam suara tersebut. Ia mendekati sumber suara dan tiba-tiba melihat sosok wanita di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Dani berusaha berbicara dengan sosok tersebut, mengajukan pertanyaan tentang siapa dia dan mengapa dia ada di sana. Namun, sosok itu hanya berdiri diam. Air mata mengalir di pipinya. Ketika Dani mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Dani dalam ketakutan dan kebingungan. Pada malam berikutnya, Dani kembali mengalami kejadian serupa. Kali ini, ia mencoba berbicara lebih lembut, berusaha mengajak komunikasi. Ia mengatakan bahwa ia ingin membantu roh tersebut menemukan kedamaian. Tiba-tiba, tangisan berubah menjadi suara marah dan penuh kebencian. Dani mendengar suara Maya berbicara, mengungkapkan rasa sakit dan dendamnya terhadap Arman dan sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Dani menyadari bahwa roh Maya terjebak karena perasaan dendam yang mendalam. Dani mencari tahu lebih banyak tentang Arman dan sahabat Maya dan menemukan bahwa mereka berdua telah pindah ke kota lain dan hidup bahagia tanpa pernah mengakun atau menyesali tindakan mereka. Dani merasa bahwa ini adalah penyebab Maya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dani memutuskan untuk menulis artikel tentang kisah Maya, mengungkap kebenaran tentang pengkhianatan yang dialaminya dan dampak tragisnya. Ia berharap dengan menuliskan cerita ini, Maya bisa mendapatkan keadilan
yang tidak pernah ia dapatkan saat hidup. Setelah artikel Dani dipublikasikan, kejadian aneh di apartemen Lembayung mulai berkurang. Suara tangisan tidak lagi terdengar, dan penampakan sosok wanita di jendela tidak lagi terlihat. Dani merasa lega bahwa usahanya telah membantu roh Maya menemukan sedikit kedamaian. Meski tidak ada yang tahu pasti apakah Maya telah benar-benar pergi, Dani yakin bahwa dengan mengungkap kebenaran, ia telah memberikan Maya kesempatan untuk memulai perjalanan baru, meninggalkan dunia ini dengan perasaan yang lebih ringan. Cerita tentang apartemen Lembayung kini menjadi legenda lokal yang dikenal luas. Meski tidak ada yang tahu pasti apakah roh Maya telah beristirahat dengan tenang, kisahnya menjadi peringatan tentang bahaya, pengkhianatan, dan pentingnya penutupan dalam setiap hubungan. Apartemen Lembayung tetap kosong, menjadi simbol dari sebuah cerita tragis tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang abadi.